Shalom. Halo. Baik, saya akan mulai share screen dan silahkan untuk melakukan mute dari masing-masing mikrofonnya. Ya. Selamat datang di Bible Talk with Pastor George Ferry malam hari ini. Saya berharap semua bisa menangkap gambarnya. Ya. Mungkin teman-teman yang sudah bisa lihat tampilannya, ada bisa lihat belum? Boleh angkat tangannya dulu. Bisa lihat tampilannya, kelihatan? Kelihatan? Oke, tampilannya kelihatan. Baik, malam hari ini ya, kita akan bahas judulnya The True Pentecost. Mengingat di mana gereja akan kembali merayakan hari lahirnya. Ya. Saya menyebutnya ini happy birthday-nya gereja Tuhan di muka bumi adalah hari Pentakosta, ya, di mana Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian gereja mulai lahir. Benihnya mulai tumbuh. Nah, yang pertama dari istilah Pentakosta yang kita tahu di mana dalam bahasa Indonesia seringkali penyebutannya berubah jadi Pantekosta. Ya. Nah, Pentakosta di dalam bahasa Yunaninya, ya, Pentecost arti harafiahnya adalah 50. Ya. Dalam tradisi Israel, setelah 7 kali 7 tahun, yaitu 49 tahun, 49 tahun, maka memasuki tahun ke 50 akan menjadi tahun yang disebut Yobel, ya, di mana terjadi pembebasan total bagi mereka yang menjadi budak atau mengalami pendudukan, ya, dikuasai gitu ya, kurang lebih pengertiannya. Dalam hitungan hari setelah 7 kali 7 hari yaitu 49, maka hari ke-50 disebut hari Pentakosta, biasanya dirayakan. Hari ke-50 di mana dalam hitungannya adalah hari Minggu, satu hari setelah Sabtu Sabat ke-7. Nah, berikutnya gereja perdana jemaat mula-mula, ya, terbentuk pada hari Minggu, yaitu hari Pentakosta, 50 hari sesudah Sabat Sabtu. Nah, kegerakan Roh Kudus dalam hari Pentakosta dan gereja mula-mula, di sini kita mulai dari Kisah Para Rasul pasal 2, ya, tercatat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-47, yaitu catatan tentang hari Pentakosta dan gereja mula-mula. Ya, Bapak Ibu disiapkan, bisa dibuka Alkitabnya untuk bisa membuka dari alamat yang tercantum, ya, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2, ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-47, di mana catatannya ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, ya, itu catatannya, di mana tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Itu catatan yang ada di firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, ya. Kita akan ulas nanti satu-satu, tapi ini alamat ayatnya di mana kita akan mempelajari, menggalinya bersama-sama. Nah, yang pertama, ini saya membuat title judulnya adalah The True Pentecost. Jadi
kita tidak hanya throwback tentang apa yang terjadi, apa yang Tuhan kerjakan ketika momen Pentakosta di Kisah Para Rasul itu, apa saja urutannya yang terjadi. Namun ini juga menjadi pembelajaran untuk kita gereja pada masa kini, bagaimana kita harus memahami Pentakosta itu dan bagaimana kita masuk di dalam kegerakan Allah sendiri melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan di momen Kisah Para Rasul 2 ya. Nah, yang terjadi yang pertama adalah di mana Roh Kudus turun atas rasul-rasul ya. Nah itu ya, Roh Kudus turun atas rasul-rasul. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3 di sana dituliskan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing ya. Ini urutannya ya yang terjadi, di mana Roh Kudus turun atas rasul-rasul ya. Nah, lalu kemudian para rasul berbahasa asing dan memuliakan Tuhan ya, ini yang terjadi berikutnya. Jadi kalau kita mau throwback sesuai dengan teks yang ada, tidak terjadi ketika momen Pentakosta itu Roh Kudus turun atas rasul-rasul, kemudian rasul-rasul berbahasa roh. Tidak demikian. Di sana tercatat mereka bukan berbahasa roh, tetapi mereka bisa berbahasa asing, yang mana orang-orang di sekeliling yang ada di sekitar sana menyaksikan, dan situasinya juga ada dari bangsa-bangsa lain yang sedang berkumpul di sana memperhatikan bahwa itu bahasa mereka. Jadi Roh Kudus turun atas rasul-rasul, kemudian oleh Roh Kudus para rasul berbahasa asing ya, memuliakan Tuhan. Nah, demikian dari ayat 4 sampai ayat 13. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, ya kan? Bahasa-bahasa lain ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi dimengerti ya, ngomongnya dimengerti. Ini bukan bahasa yang aneh, yang nggak bisa dipahami, tapi ini bisa dipahami oleh yang bangsa yang punya bahasa tersebut. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Nah, kemudian di Kisah Para Rasul 2, kita lanjut masih di ayat 8-13, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir ya, jadi rupanya udah dari zaman Kisah Para Rasul, nyinyir community sudah ada ya. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tercatat bahwa mereka berbahasa yang dipakai oleh orang-orang dari negeri lain ya. Bahasa Kapadokia, Partia, Elam, Mesopotamia, Frigia, Pamfilia, bahasa Mesir, bahasa Libya, bahasa Kirene ya. Nah, berikutnya progres dari apa yang terjadi di hari Pentakosta tersebut. Jadi dari Roh Kudus turun atas rasul-rasul, lalu kemudian rasul-rasul dimampukan untuk bisa berbahasa asing sementara belum pernah kursus.
dan isi dari bahasa asing yang mereka ucapkan itu isinya memuliakan Allah. Lalu kemudian yang terjadi adalah nubuatan digenapi. Ya. Nubuatan digenapi. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 31, ya. Di sini Petrus bangkit berdiri dengan 11 rasul dengan suara nyaring, dia mulai berkhotbah, ya. Walaupun ada beberapa bingung dengan situasi ini, ya. Ini KKR yang nggak pakai panitia, ya. Langsung tampil, Roh Kudus pimpin penuhi dia, ya. Di sana nubuatan Nabi Yoel, ya, di mana Tuhan pakai seorang bernama Yoel pada perjanjian lama untuk mengucapkan sebuah berita masa depan, dan berita ini digenapi di Kisah Para Rasul 2, di mana ayat 16 dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, terus lanjut ini, di mana isi daripada khotbah Petrus, ya, itu ada nubuatan Yoel yang digenapi dan sebagainya. Ya. Jadi ketika momen Pentakosta terjadi, nubuatan digenapi. Ini yang menjadi pandangan, nanti saya akan bahas ini, ya. Nah, yang berikutnya Injil diberitakan, ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 40. Jadi lihat urutannya, ya. Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian rasul-rasul bisa berbahasa asing yang bahasanya mereka nggak belajar, dan konten dari apa yang mereka ucapkan adalah memuliakan Allah. Lalu kemudian nubuatan digenapi. Nah, yang berikut Injil diberitakan, ya. Ayat 32 sampai 40. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah yang menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar dari sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya. Dilanjutkan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan telah banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kita lihat progresnya. Roh Kudus dicurahkan, diberikan, rasul-rasul menerima Roh Kudus, kemudian dimampukan oleh Roh Kudus berbahasa asing yang memuliakan Allah, kemudian ada nubuatan yang digenapi, dan Injil diberitakan. Nah, apa yang kemudian lagi terjadi di dalam narasinya, di dalam progresnya adalah pertobatan terjadi. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, apa yang Petrus sampaikan ini, 3.000-an orang mendengar, ya, lebih dari 3.000-an, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira. Ya, kalau bicara kira-kira ini atas bawah, ya. Kira-kira 3.000 jiwa dari para rasul, ya, dari, kan ada 12 rasul, ada murid
70 orang ya. Nah, dari situ berkembang, bertambah menjadi kurang lebih 3.000 jiwa. Ya, progres terjadi. Nah, kemudian kehidupan gereja pun dimulai. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai 47, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Ya, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Itu the true Pentecost, itu yang terjadi. Ya. Baik, saya kembali lagi dari awal untuk kita bisa melihat aplikasinya pada masa ini. Ya. Ingat tadi di mana Pentakosta itu arti harafiahnya 50. Ya. Di mana 7 kali 7 tahun, 49 tahun ke-50-nya disebut tahun Yobel. Lalu kemudian 7 kali 7 hari, 59 hari, hari Pentakosta, hari ke-50 biasanya juga dirayakan, yang mana setelah Sabtu Sabat ke-7, hari ke-50-nya disebut Pentakosta. Nah, demikianlah maka hari Pentakosta dalam hitungannya jatuh pada hari Minggu, ya. Nah, gereja perdana mula-mula terbentuk pada hari Minggu, yaitu hari Pentakosta. Kapan itu? Ketika Petrus berkhotbah di bawah kuasa Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi dalam kegerakan Roh Kudus hari Pentakosta dan gereja mula-mula, ya. Yang mana Roh Kudus turun atas rasul-rasul. Sudah turun belum Roh Kudus atas diri orang percaya? Ingat, ketika Anda dan saya bertobat, beri diri dibaptis, ya. Lalu kemudian kita mengalami pengampunan dosa, dan Roh Kudus memeteraikan kita, berdiam di dalam setiap kita. Karena itu harusnya ketika gereja Tuhan, tubuh Kristus menselebrate, merayakan, memperingati hari Pentakosta, yang terjadi sebetulnya bukan bikin event 10 hari sebelum hari Pentakosta itu diperingati, kemudian bikin acara, tumpang-tumpang tangan, Roh Kudus disuruh turun, karena Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya, bertobat, beri diri dibaptis, ada mengalami kelahiran baru, Roh Kudus ada di dalam Anda dan saya. Nah, demikian yang menjadi ukuran standarnya kemudian adalah di mana orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mengalami kehidupan yang excellent, di mana kita punya kemampuan yang kita latih, kita belajar, dan karena Roh Kudus kita mengalami apa yang disebut extraordinary. Makanya kalau hidup lama tanpa Roh Kudus, dengan kita lahir baru sudah Roh Kudus menguasai kita, kita jadi orang yang sama saja, itu dipertanyakan sebetulnya, ya. Karena ada Roh Kudus, ada firman, harusnya hidup Anda tahun ini beda dengan tahun lalu. Saya bicara karakter, saya tidak bicara teologi kemakmuran, saya nggak bicara tentang casing yang kelihatan, ya. Kita bicara karakter nih, ya. Kemampuan, kesalehan yang nggak mampu dikerjakan oleh daging ini menjadi mampu dikerjakan oleh seseorang yang pribadinya dikuasai oleh Roh Kudus, yang mana dibangun oleh kebenaran firman. Nah, kemudian yang terjadi adalah nubuat digenapi. Nah, yang keren nih pada masa ini, ya silakan Anda kalau mau berinterpretasi, tapi ini yang terjadi bahwa
di zaman kasih karunia ini sebetulnya bukan lagi menjadi zaman yang penuh dengan nubuatan baru. Karena hari Pentakosta menunjukkan di mana hari dimulainya gereja mula-mula itu tumbuh adalah dimulainya setiap penggenapan dari perjanjian lama terjadi. Ya. Wong yang dulu-dulu aja belum kelar penggenapan kok, ya mau bikin nubuat baru lagi, ini jangan aneh-aneh ya. Jadi ketika seorang dikuasai Roh Kudus terjadi perubahan diri. Ya. Nah, nubuat digenapi. Ya. Firman yang Tuhan perintah, kita orang percaya masuk di dalamnya untuk melakukan firman itu. Nah, lalu kemudian Injil diberitakan. Ya. Kepenuhan Roh Kudus atas diri hidup seseorang membuat dia menjadi berita Injil, surat yang terbuka. Ya. Karena dahsyatnya begini, ketika Petrus berkhotbah, lalu kemudian di sini dicatat juga bahwa mereka ya terheran-heran melihat kuasa itu terjadi. Ya. Namun menariknya adalah mereka nggak sibuk gitu ya, terus kemudian bikin panitia. Wah, ini kita mesti bikin panitia KKR baru nih, ya, karena ada yang sakit sembuh, ada yang ini ya, jadi mulai sibuk dengan entertainnya. Ya. Yang terjadi kemudian setelah Injil diberitakan, ya pertobatan terjadi, ya. Di mana orang-orang yang menerima perkataan itu beri diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka tambah. Ya. Nah, dari situlah kehidupan gereja dimulai. Kita nggak akan pernah temukan catatan pada masa itu kemudian 3.000 orang tobat lalu muncullah para orang-orang yang menjadi panitia pembangunan gedung gereja. Nggak ada begitu. Yang terjadi adalah bagaimana mereka menjadi paham bahwa mereka milik Tuhan dan apa yang satu dengan yang lain saling menguatkan, saling. Ini nggak bicara tentang hal-hal fisik yang dibangun, tapi ini bicara tentang bagaimana ikatan kasihnya. Saya melihat dalam kondisi di mana saya bicara dan kita belajar malam hari di dalam kondisi pandemi, bukan dipas-pasin ya, tapi ini situasi yang cukup seru untuk mengguncang tatanan yang gereja buat selama sekian ratus tahun terakhir ini, ya, di mana setelah ini ada yang disebut dengan pola normal yang baru. Ya. Kalau pertokoan mall yang bisa dimasuki dalam satu momen itu paling tidak 1.000 orang, maka kemarin rencananya akan dibatasi jadi 500 orang, jadi setengahnya. Nah, ini kan merubah tatanan. Yang kemarin mungkin bisa sekali ibadah 1.000 orang, ini mesti jadi 500 orang. Ya. Dari 500 orang nanti rolling lagi. Saya nggak paham deh, belum bisa ngebayangin gitu sistemnya, karena kayaknya kalau ke mall gitu orang masih bisa bertahan ya. Masuk, satpamnya bilang belum bisa. Ini overload, jadi tunggu dulu. Ya, kalau mall kali orang tunggu, saya nggak tahu juga kalau gereja orang tunggu apa enggak. Nah, ini malam hari ini yang saya mau ajak kita kembali mengedukasi spirit kita, pemahaman kita, dan tentunya ini menjadi pengingat yang kita harus selebrasi terus dalam hidup kita, bahwa Pentakosta sungguh ada. Pentakosta itu menjadi momentum awal di mana gereja tumbuh dan bagaimana Allah mau bergerak di dalam setiap orang percaya bahkan sampai hari ini. Ya, itu malam hari ini the true Pentecost. Ya, selamat merayakan Pentakosta, mengingat kembali dan terus bergerak bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati.